Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal-aqibatu lil-muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim ajma'in. Allahumma rabbana faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu wa ba'du. Siang hari ini atau pagi hari ini kita akan bahas tentang bab al-azimah wal rukhsah. Azimah itu adalah mengerjakan sesuatu yang tidak ada keringanan. Itu namanya azimah. Salat 4 rakaat, ya 4 rakaat. Tidak ada keringanan, itu namanya azimah. Khitabullah ala asli, khitabnya Allah sebagaimana bentuk aslinya. Saya ulangi, khitab Allah sebagaimana bentuk aslinya. Azimah, ya. Dan disebut dengan hukum itu yang memang taklif. Taklif itu artinya ya memberatkan, merasa berat dan berat. Tapi kemudian ketika ada keberatan, maka kemudian ada namanya rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahnaf, kamu pindah sini, Naf. Azhari pindah sini. Rukhsah itu keringanan, salat duhur 4 rakaat. Tapi Allah memberikan dispensasi keringanan jadi 2 rakaat. Kapan? Ketika Anda semuanya dalam keadaan musafir. Puasa itu wajib, tapi ketika antum semuanya dalam keadaan safar atau sakit, wa in kuntum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh apa? Boleh tidak puasa. Itu namanya rukhsah. Syariatun yubna ala taisir. Syariah itu dibangun atas apa? Kemudahan. Tidak dibangun atas kesulitan. Yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tudaffiru. Apa artinya yassiru? Permudahkanlah siapa kamu dalam melakukan amal ibadah. Wa la tu'assiru, jangan kau buat susah. Maka walaupun sedikit tapi konsisten terus menerus, itu jauh lebih disukai oleh Allah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal perbuatan itu yang konsisten walaupun cuma sedikit. Atau setiap hari baca Al-Quran 1 lembar, itu lebih baik daripada sebulan sekali tapi langsung 5 juz. Karena ketika langsung 5 juz, antum ingat Allah itu di waktu itu saja. Ya cuma 2,5 jam. Karena baca Al-Qurannya itu aja. Tapi kalau setiap hari ingat Allah hanya setiap hari. Khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal yang konsisten dilakukan, ya, atau yang istiqamah dilakukan walaupun sedikit. Kemudian dikatakan al-istiqamah khairum min alfi karamah, bahwa istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Istiqamah qiyamul lail, istiqamah salat jamaah, istiqamah belajar, itu perlu. Antum sebelum berpindah ke sesuatu yang lain, istiqamahkanlah kepada sesuatu, pada satu hal. Jangan bercabang dulu. Ya, antum misalnya mau belajar nahwu shorof, ya sampai pinter dulu nahwu dan shorof. Jangan ya nahwu, ya semuanya dipelajari. Dan antum belajarnya ini kalau usia mahasiswa harus minimal 5 jam. Belajar manhaj sendiri atau mandiri tanpa didampingi oleh ustaz. Kalau nggak kayak gitu ya udah susah dapat ilmu. Kalau nggak bisa 5 jam, yolah diturunin 3 jam. Itu harus punya waktu itu. Berarti apa? Dari jam setengah jam 9 malam, 9, 10, 11 cukup.
Antum ini kadang jam 11 nggak tidur, tapi juga nggak belajar, iya atau enggak? Sibuk ngopi, sibuk ngobrol, lu ngapain aja? Ya, oke, sekarang kita bahas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal hukmu inda ghayyara ila suhulatin li'udhrin ma'a qiyamis sabab bil hukmi al-asli fa rukhsatun. Wal hukmu adapun hukum inda ghayyara jikalau berubah apa hukum ila suhulatin kepada kemudahan li'udhrin karena sebuah udhur ma'a qiyamis sababi beserta masih tetap adanya sebuah sebab Anda dapat udzur lil hukmi atas hukum al asli yang asli fa rukhsatan, maka itu namanya rukhsah wajibatan wa mandubatan wa mubahatan wa khilaful aula, baik itu wajib, mandub, mubah atau khilaful aula. Seperti apa? Ka akli maitatin, seperti memakan bangkai. Ya, bangkai itu haram. Ya. Wa harrama 'alaikumul maitata wad damah wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah, haram. Tetapi antum dalam keadaan terpaksa, beda lagi. Fa man yurra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alai. Ka akli maitatin wa qasrin, dan syarat dan qasar. Sholat zuhur asalnya 4 rakaat, tapi ketika Anda musafir boleh diqasar atau diringkas menjadi berapa? 2 rakaat. Wa qasrin, dan qasar. Dan Allah itu suka sekali ketika Allah memberikan dispensasi ke antum ambil. Hadhihi shadaqatun tasaddaqallahu ta'ala biha faqbalu shadaqatah. Ini adalah sedekahnya Allah yang bersedekah untuk kalian, maka ambillah sedekah Allah. Maka ada keringanan, itu silakan diambil. Ya, antum dikasih keringanan, ambil. Ya, begitu. Faqbalu shadaqah. Allah senang. Antum ketika musafir, tidak puasa, Allah boleh tidak puasa. Jadi Allah senang, nggak apa-apa, nggak puasa, nggak apa-apa. Silakan. Tapi kalau antum berjihad diri untuk lebih puasa, ya juga nggak apa-apa. Ya. Ini orang dikasih keringanan, tapi saya tetap puasa. Allah juga senang. Maka dalam Al-Quran juga dikatakan wa andasumu khairul lakum. Walaupun tadi apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tetapi kalau kamu maksa tetap ingin puasa dengan mendekatkan diri kepada Allah, wa andasumu khairul lakum, kamu puasa itu lebih baik. Baik. Farukhsatun ka akli maitatin wa qasrin bisyaratihi, dengan syaratnya, wa salamin, dan apa? Salam. Salam itu aslinya apa? Menjual sesuatu yang tidak ada. Padahal hakikatnya jual beli itu barangnya harus hadir atau tidak? Iya, tapi barangnya nggak ada salam ini. Tapi apa? Mausufin fi dhimmati. Coba lagi. Mausufun fi dhimmati. Tapi kemudian apa? Ini dibolehkan karena lil hajah. Karena ada hajah atau ada kebutuhan lil hajah. Kemudian apa? Wa fitrin, dan makan ketika bulan Ramadan dalam keadaan puasa. Kemudian wa fitri musafirin, dan fitrnya atau makannya orang musafir, padahal la yadhurruhu shaumu, padahal tidak apa-apa ketika dia puasa. Kuat saya, ke Jakarta itu kan boleh puasa. Enggak boleh boleh tidak puasa. Padahal ke Jakarta antum naik pesawat cuma 1 jam. Enggak ada masyakoh. Dari rumah ke bandara diantar Alphard, diantar mobil, ada sopirnya, habis itu ke Jakarta. Naik pesawat, nggak ada masyakoh. Makanya ketika puasa pun tidak apa-apa, la yadhurruhu shaumu. Tetapi kalau tidak berupa wa illa fa'azimatun, maka ketika tidak, ini namanya azimah. Azimah itu apa? Khitab syari' yang dikatakan kepada orang muslim yang ala hasabil asli. Memang pokoknya begitu. Ya, suruh puasa ya puasa. Tidak ada
apa namanya halangannya. Suruh sholat, yo sholat, tidak ada halangannya. Baik. Sekarang saya baca syarahnya. Wal hukmu asy-syar'i id al-kalamu fi idza ghayyara min haitsu apa ini? Hah? Min haitsu ta'alluqihi betul? Min haitsu ini saya tulis saja enggak jelas. Min haitsu ta'alluqihi min su'ubatin lahu 'ala al-mukallaf ila suhulatin kana taghayyuru min hurmatin ila hillihi li'adami ma'a li'udrin ma'a qiyamis sababi lil hukm al-syar'i al-asli al-mukhtalaf anhu lil udri. Namanya farukhsatun fal hukmu ila sahli al-madhkur yusamma rukhsah wa hiya bi iskanil kha, dengan disuruhkan kha-nya rukhsah, aksaru min dhammiha, boleh dibaca rukhsah, boleh dibaca rukhsah. Aktsaru min dhammiha lughatun sahla wajibah wa mandubah wa mubaha wa khilafil aula wa hadhihi sifatil lazima bayanul aqsam ar-rukhsah al-mumaththil laha ala hadha tartib ila akhirih. Jadi kalau sebuah pekerjaan itu atau sebuah pekerjaan, sebuah hukum ketika berubah dari sesuatu yang sulit menjadi mudah, itu namanya rukhsah. Ada lain yang tidak disebutkan di sini adalah namanya ma'fuun anhu, ya. Ketika kita sholat itu harus apa, Leo? Harus bersih badannya, harus suci semuanya. Tetapi suatu saat ya ada kena darahnya nyamuk atau cicak, gimana itu? Batal atau tidak? Ketika sedikit ya udah apa-apa. Aslinya secara hukum asli batal karena terkena najis, tapi ada istilahnya yang namanya apa? Ma'fuun harus tak apa-apa, ya. Ya, jadi ada istilah dalam fikih itu ma'fuun anhu. Ada wanita nek jualan rujak atau tukang laundry, harusnya apa? Tertutup aurat wanita, ya. Apa? Al-wajhu wal yadaini. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika suatu saat melihat adik iparnya namanya Asma. Asma itu saudarinya siapa? Aisyah. Sudah dibalik, tapi kemudian apa? Kelihatan auratnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Asma, wahai Asma, idza balagatil mar'atu al-mahyidha fala tahillu lahu laha ayyura minha illa dha wa dha. Hai Asma, wanita itu kalau sudah haid maka tidak halal baginya kecuali yang nampak dari tubuhnya kecuali dah wa dha. Apa? Wajah sama? Berarti apa? Auratnya sampai sini. Tapi ketika dia jualan rujak lah apa, kadang apa namanya rada terbuka, ya, atau kadang dia tukang laundry atau naik sepeda motor agak kebuka, lah ma'fuun anhu. Saya ulangi, ma'fuun anhu. Itu harus kemudian pakai apa? Pakai sarung tangan sampai segini gitu, segala. Ya silakan, tafadhol, hadza la ba'sa bih. Tapi ad-dinu yusrun la yushaddadina illa man ghalaba. Agama itu dibuatmu mudah. Ada orang ya aurat wanita ya segi apa namanya aja segini, kau usah pakai solasi karetin begini sulit biar gak kelihatan, biar dalam lepas, ya tidak harus seperti itu. Jadi ada hal-hal yang dinamakan di dalam fikih Islam namanya ma'fuun anhu. Ya wis lah, titik-titik ya. Kadang-kadang apa? Ya kadang-kadang ya seperti itu. Mafhum? Sama juga antum tadi sholat, ma'fuun anhu. Antum itu kalau di dalam puasa ada sesuatu yang membatalkan puasa, yaitu masuknya sesuatu kepada jawf kita, kepada perut kita. Tapi dalam kitab apa namanya Safitatun Najah itu, antum itu kalau kena ghubarud daqiq, ya apa ghubarud daqiq? Ya, tepung, ketelan, batal puasanya enggak, tapi aslinya harusnya batal. Tapi ya mislah Siti enggak tahu. Iya atau enggak?
antum ketelan apa namanya air tanpa sengaja, batal enggak? Wah, batal, mahfud ada, mahfud aduh. Atau apa? Antum makan sedikit dari makanan yang ada di sela-sela gigi Anda, ya, termakan. Wa anta asru alaika majjuhu, antum susah untuk mengeluarkannya, batal atau tidak? Tidak batal. Begitu pula ketika sholat dalam keadaan sholat itu orang nggak boleh makan minum, tapi ada sesuatu yang tertelan termakan dalam keadaan sholat yang antum tidak bisa melepehkan, maka hukumnya batal atau tidak? Padahal secara hukum asli itu harusnya batal, dan ini tidak dikatakan rukhsah, ya, karena nggak ada ilat hukumnya. Jelas namanya ma'fun anhu. Oke, orang sholat kena najis, bisa nggak dia batalkan kemudian membersihkan, sucikan? Bisa, ya, bisa. Tapi apa? Tapi ini dinamakan ma'fun anhu, tidak ada rukhsah. Kalau rukhsah itu kena najis kemudian dibiarin saja, itu rukhsah. Enggak. Kemudian dan apa namanya ma'fun anhu itu kadarnya tidak banyak. Kadarnya apa? Kadarnya sedikit. Hadhihi namanya rukhsah dan namanya azimah. Baik. Oke. Tapi ketika tadi aklu maitatin, makan bangkai, kan bangkai ya jangan banyak-banyak, dibungkus bawa pulang. Begitu pula tuh misalnya di Eropa nggak ada makanan tuh dalam keadaan kelaparan, rumah makannya itu semua ini daging babi atau daging sapi atau daging apa ini, ya, ya pokoknya lah kalau daging ini ya babi bawa apa, atau emang warung makan apa namanya babi atau apa, ketika dalam keadaan darurat maka tidak apa. Wanita ketika tinggal di Eropa tidak boleh jilbaban ya, boleh gak dia lepas jilbab? Boleh. Karena apa? Hifdzun nafsi muqaddamun ala hifdzid din. Menjaga harga diri, menjaga keselamatan diri itu di dalam syariat lebih didahulukan daripada menjaga agama. Ketika ada undang-undang pemerintah antum hidup di daerah apa namanya minoritas, tidak boleh jilbaban, maka dalam waktu itu Anda diberi rukhsah oleh Allah, tidak wajib jilbaban. Justru kalau jilbaban Anda menjadi susah. Makanya di dalam prinsip syariat ada namanya daruriyat, hajiyat, sama tahsiniyat. Daruriyat itu apa? Menjaga diri agar tidak apa namanya mati, tidak meninggal, tidak tersakiti. Ya begitu pula makan bangkai. Kalau makan bangkai menjaga agama, nggak boleh bangkai itu. Meminum khamar, menjaga agama, tidak boleh. Tapi dalam keadaan terpaksa, menjaga diri, menyelamatkan diri, itu hukumnya boleh. Muqaddamun. Maka ketika di Eropa, tidak wajib berjilbab ketika ada aturan undang-undang. Ketika berjilbab, maka terintimidasi. Akan kemudian apa? Dihukumlah dan lain sebagainya. Maka bisa difatwakan bahwa apa? Memakai jilbab di Eropa tidak. Ketika Anda tinggal di sana, nah beda kemudian Anda tinggal di Indonesia, bikinlah sensasi lepas jilbab, pergi ke Eropa, itu namanya apa? Ulo mana dikepuk mas? Apa? Itu namanya Anda cari perkara. Ya sudah tahu ada larangan kayak gitu, kemudian Anda ke sana, yo, apa? Anda cari perkara, maka apa? Ya jangan ke sana. Atau pengen ke Bali misalnya, di Bali melarang jilbaban misalnya, kemudian antum sensasi pengen ke sana terlepas jilbab, itu namanya Anda cari perkara. Kecuali memang Anda memang orang sana, penduduk sana, penduduk Bali atau penduduk mana? Penduduk apa? Penduduk Eropa. Jadi seperti itu. Mafhum? Itu rukhsah, tidak apa-apa. Jadi agama itu mudah. Makanya orang itu kalau belajar fikih beneran, belajar usul fikih beneran, ya dia adalah mensikapi problem masyarakat, problem umat itu santai, tidak kaku. Karena apa?
taghayyurul ahkam bitaghayyuruz zamani wal makan. Jadi sebuah hukum itu bisa berupa lihat situasi dan kondisi, waktunya, tempatnya, dan keadaannya. Makanya tadi haram makan bangkai. Tapi kalau dalam keadaan apa susah dan darurat, maka hukumnya makan bangkai, tidak apa-apa. Baik. Semoga bermanfaat dan barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا وفقنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا